Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 26 ayat yang ke-24 sampai 27. Kejadian 26 ayat 24 sampai 27. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hamba-Ku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ, dan memanggil nama Tuhan, ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku, dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hamba-Ku itu." Judul renungan kita hari ini adalah Kedamaian di dalam Tuhan Yesus, ditulis oleh Craig Van Busek. Sahabat suara kasih, perselisihan memang bukan hal yang menyenangkan. Perselisihan dapat menyebabkan kemunduran dalam hidup kita. Inilah kisah Ishak, anak Abraham mengenai perselisihan yang dialaminya. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Abraham, Tuhan juga mencurahkan bantuannya kepada Ishak. Alkitab menceritakan bahwa Ishak menanam tanamannya selama 1 tahun. Namun ia memanen biji-bijian 100 kali lebih banyak daripada yang ditanamanya. Ishak memperoleh begitu banyak kawanan domba, kambing, ternak, dan hamba-hamba, sehingga orang Filistin menjadi iri padanya, padahal semua sumur Ishak yang telah digali oleh hamba ayahnya, Abraham, telah diisi dengan tanah oleh orang Filistin. Perselisihan ini meningkat, hingga pemimpin Filistin memerintahkan Ishak untuk meninggalkan negara itu. "Pergilah ke tempat lain," katanya, "kamu telah terlalu kuat untuk kami." Jadi Ishak pindah ke lembah Gerar.
dan ia berharap bisa hidup dengan damai di sana. Ia kembali menggali sumur yang pernah diisi tanah oleh orang Filistin, dan para pelayannya juga menggali sumur baru dan menemukan air tawar. Namun perselisihan kembali berlanjut, ketika para gembala dari Gerar mengklaim mata air itu sebagai milik mereka. Kemudian pelayan Ishak menggali lagi di lokasi lain, tapi perselisihan terjadi lagi. Hal itu dinamai Ishak Sitnah, yang berarti permusuhan. Ishak meninggalkan sumur ini, dan melanjutkan untuk menggali sumur lain. Kali ini tidak ada lagi perselihan tentang itu, jadi Ishak menamai tempat itu Rehobot, yang berarti ruang terbuka. Karena dia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Alkitab memberitahu kita bahwa setelah Ishak datang ke Bersyeba, Tuhan menampakkan diri kepadanya. "Akulah Allah ayahmu Abraham." Tuhan meyakinkan Ishak, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau." Akhirnya Ishak dan keluarganya sampai di tempat yang damai, dan mereka pun beristirahat. Ibrani 4 ayat 11 mengatakan, "Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga." Itulah yang dilakukan Ishak. Ia dan para hambanya terus berjuang menggali sumur, hingga mereka keluar dari zona konflik, dan masuk ke peristirahatan Rehobot. Begitu ia memasuki tempat itu, Ishak bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dan hidupnya tidak pernah sama. Sulit untuk mendengar suara Tuhan, atau menghabiskan waktu yang berkualitas di hadirat-Nya. Jika kita memiliki perselisihan dengan orang lain, apakah kamu berada di tengah perselisihan? Carilah kedamaian dan lepaskanlah pengampunan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 18, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Sahabat Suara Kasih, apakah kamu merasa kehilangan landasan dalam hidup? Mungkin ada perselisihan yang belum terselesaikan yang mengisi hatimu, dan bahkan merampok kedamaianmu. Perhatikan nasihat Paulus ini. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Marilah kita renungkan, cinta dari Rehobot, tempat itu tidak pernah gagal untuk membawa istirahat, dan menggali kembali sumur berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan di tempat peristirahatan itulah, kita akan mengenal Tuhan dengan cara yang baru dan sangat istimewa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa.
untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.